agar betul-betul ini koperasi tidak dijadikan sampingan. Nah, kalau gitu rente lagi kan. Dengeran dana pemerintah maka rakyat mah gitu. Ya iya, ada yang manu desa ieu. ya, nah gitu. Nah, ketakutan Pikirannya hibah. Bagaimana caranya rakyat lebih sejahtera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Sampurasun. Baik, dalam kesempatan ini kembali lagi kita ketemu dengan narasumber kita yang memang sangat luar biasa sekali, Bapak Alfi. Nah, beliau selain juga aktivis, juga pemerhati, dan beliau juga pakar hukum, artinya bahwa disiplin ilmunya memang disiplin ilmu hukum. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang terkait dengan Koperasi Merah Putih, Kang. Ini Koperasi Merah Putih ini kan sangat luar biasa sebetulnya. Artinya, ya apapun alasannya, tiba-tiba desa itu mendapat dana besar atau dana pinjaman yang sangat besar dan harus dikelola oleh koperasi. Pinjaman tapi Kang. Ya, pinjaman dan pinjaman dan harus dikelola oleh koperasi. Nah, ketika berbicara koperasi, itu kan hakikatnya koperasi itu dari anggota untuk anggota oleh anggota. Nah, ketika koperasi itu jalan, berarti keanggotaan itu jalan juga. Dan seperti biasa, karena memang Tasik, salah satunya kota Tasik itu kota koperasi, dan tidak dipungkiri bahwa tentang perkoperasian Kabupaten Tasik itu luar biasa. Nah, tiba-tiba ini muncul Koperasi Merah Putih. Nah, secara aturan itu impres. Nah, ketika dikaitkan impres dengan undang-undang perkoperasian itu akan bertolak belakang, Kang. Nah, gimana nih, Kang? Tiba-tiba misalkan harus mendirikan koperasi, uang dapat pinjaman. Nah, persoalan anggota, karena koperasi itu dibuat oleh rakyat. Dibuat komunal, katakanlah seperti itu, dari anggota untuk anggota oleh anggota. Nah, tiba-tiba ini muncul, gimana, Kang? Ya, pertama terima kasih Kang. Alhamdulillah saya berkesempatan lagi untuk ngobrol ya, bicara, karena di sini merdeka. Bicara merdeka. Jadi gini Kang, kita bicara koperasi, ini koperasi special edition. Jadi memang pesanan gitu kan, pesanan Bapak Presiden kita, alhamdulillah saya jujur ya terharu saat ada satu kebijakan betul-betul yang menurut saya visinya itu adalah bagaimana agar perguliran ekonomi itu berpihak kepada desa atau kepada rakyat kecil. Saya sering ngobrol dulu Kang, penawaran di Jakarta jalan sampai 7 tingkat. Satihangna oge cukup seberapa kiloan lamun keur di desa gitu kan. Betul. Ini satu kebijakan yang amat sangat betul selama saya Berpihak lah ya. selama saya hidup ya gede, kayaknya belum dengar gitu satu negara yang mengharuskan di tiap desa itu harus ada koperasi, dan ini langsung diberikan plafon 3 miliar ya. Nah, ini yang menariknya. Akan tetapi ya sekali lagi SOP atau ya kembali lagi bahwa kenapa koperasi di kita itu hampir dikatakan belum ada yang berhasil gitu kan. Yeah. Contohnya di kabupaten kita aja kan misalnya. Kenapa? Karena memang awalnya itu hanya kebijakan sentral gitu kan. Tidak diikuti dengan regulasi-regulasi di bawahnya. Ya contoh aja misalkan contoh kecil. Bupati saat mau memberikan misalkan hadiah lebaran, kan mereka sarung misalkan produk pabrikan gede. Kunaon make misalkan koko produk Cibeuti misalkan. Betul. Senal produk Gobras misalkan. Betul. Kan. Terus kuehna kalengna we de alusan atuh sugan ranginang produk Cicariang misalkan. Iya. Ini kan terlihat. Jadi sinergi, jadi perputaran uang itu jelas ke koperasi itu. Nah, sekarang Pak Presiden saat misalkan membuat sebuah koperasi ini juga harus dilihat bagaimana agar koperasi ini benar-benar jadi perputaran. Ya.
pertama yang harus disiapkan adalah SDM ya. Ya. Ini SDM ya. SDM-nya bagaimana? Dan kalau menurut saya sedikit ya, kalau memang koperasinya di sana ada yang sudah jalan, memang kalau misalkan tidak merah putih gitu namanya, akan tetapi kan semangatnya merah putih misalkan. Sudah aja kalau memang yang sudah, kecuali yang belum ada. Kan di situ ada 3 klausul, Ya. ada 3 pilihan. Nyen membuat satu koperasi kalau Baru. koperasi itu tidak ada. Kedua, misalkan mengembangkan koperasi yang sudah ada tapi tidak terlalu bagus karena mungkin permodalan. Yang ketiga, bisa ada bangke ya. Bisa ada rorongkong koperasi anu geus aya di situ ya. Harus dihidupkan kembali. Jelas. Kayaknya itu kan akan lebih apa ya, tepat gitu. Dibanding dengan misalkan sekarang harus semua harus namanya sama misalkan. Harus pergerakannya. Tapi lagi-lagi ketika misalkan terus kumaha cara nginjemna? Cenah kudu ningalikeun heula bagaimana koperasi itu sudah layak atau sudah mendapatkan keuntungan atau kan koperasinya juga baru dibuat. Oke. Ya. Oke. Artinya bahwa saya ingin mengatakan bahwa ini sebuah anugerah yang sangat besar. Akan tetapi lagi-lagi bagaimana caranya undang-undang pendukungnya atau aturan-aturan pendukungnya itu betul-betul menggiring bagaimana agar si koperasi tersebut betul-betul jadi tulang punggung di masyarakat. Ini kan sekarang baru ya. Oke, saya juga belum bisa ketika tadi disebutkan MBG kan sudah berjalan. Ya. Kalau koperasi ini kan belum. Ya. Tapi setidaknya persiapan gitu kan. Betul. Ini special edition itu sosialisasi ya kepada masyarakat atau terutama kepada ini harus segera kan. Karena kalau misalkan Oktober nanti misalkan launching semua sudah bergerak. Nah, kayak kemarin juga kan sudah mulai dilihatkan di salah satu provinsi gitu ya, maksudnya di situ. Nah, itu juga jangan sampai seolah-olah mengedepankan satu yang sudah dipersiapkan, gitu kan. Lebih baik kalau mau mengecek gitu kan, tong di beja-beja gitu kan. Bener tuh di desa iya tuh. Tiba-tiba langsung hong siap. Ya. Bener ya, ya mah bener geus bergerak gitu. Sehingga nanti tidak ada yang dikamuflase atau dibuat-buat agar seolah-olah koperasi itu sudah berjalan dengan baik. Gitu kan. Jadi sekali lagi kalau saya sangat berterima kasih sekali, hebat sekali gitu kan. Bagaimana justru ini adalah kegundahan kami, di mana ekonomi itu semakin kapitalis tuh, semakin di desa itu punten kan. Kalau saya lihat ya, coba Kang turun misalkan kan sering main kemana Mekar ya, jauh di ditu 1.000 atuh Kang, misalkan gitu, 2.000 kalau misalkan dengan koperasi ini benar-benar misalkan bisa diikuti dengan kebijakan-kebijakan seperti tadi misalkan. Contoh saya bilang, Bupati satu saat misalkan kenapa tidak memberikan maaf ya, odol nyeun sorangan, misalkan ya, pasta gigi nyeun sorangan, sabun nyeun sorangan, kan bisa. Puterkan di situ betul-betul uang itu misalkan benar-benar koperasi itu bisa memutar. Tapi kalau misalnya sekedar koperasi hari ini hanya sekedar misalkan nanti digas, dipupuk, ini itu juga alhamdulillah, tapi barangkali ini perlu juga percontohan, misalkan mana yang sudah mulai bergerak dengan kebijakan itu. Ya, walaupun belum, tapi saya juga gregetin atuh Kang, kalau kata gitu namanya, getek kayak yang gura-giru nempoda. Kenapa? Karena saya sudah 4 tahun melakukan itu gitu. Betul. Sudah membuat koperasi yang pergerakannya itu di koperasi konsumen gitu kan. Yang seperti sekarang Pak Presiden arahkan sembako itu sudah kami coba. Tapi kan barangkali pemahaman masyarakat juga itu masih sangat jauh kan untuk bagaimana bahwa itu orang. Kalau kata Akang tadi oleh kita, untuk kita, dipergerakan oleh kita. Nah, ini kesadaran tuh masih jauh. Mungkin perlu waktu ya. Kedua, barangkali ketika Akang bilang ini sekarang ternyata misalkan dadakan itu akan dikucurkan dana, ya betul tadi. Bagaimana juga hari ini percepatan pemahaman masyarakat agar bisa menjadi anggota koperasi. Karena jangan sampai juga nanti misalkan orang belum jadi anggota tapi pinjam duit.
Kalau gitu rente lagi kan? Betul. Ya artinya gini, ada juga yang mengatakan bahwa ketika apa namanya impres tentang Koperasi Merah Putih itu ketika dibaca tak ubahnya seperti halnya leasing. Betul. Terus nantinya ketika Koperasi Merah Putih itu muncul di desa itu siapa anggotanya? Supaya terdetek, supaya masuk ke dalam hakikat koperasi. Hakikat koperasi kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya awalnya koperasi itu apa namanya modal dari anggota, dari iuran segala macam sudah terkumpul dipinjam oleh satu orang, dikembalikan lagi, pinjam lagi yang mana terus ada juga rapat tahunan segala macam. Terus kalau misalkan gini Kang, ada pertanyaan nih. Kalau uang koperasi itu dimunculkan 3 miliar. Terus tiba-tiba di situ ada anggota. Bukan ada anggota, ada kepengurusan koperasi. Dibikin ketua sebagainya. Terus koperasi itu misalkan belum punya tempat lah. Tiba-tiba koperasi itu dijadikan koperasi bukan simpan pinjam atau simpan pinjam. Di situ ada pengelola. Itu kan mau tidak mau ketika ini kepengurusan terus ada yang mengelola itu kan harus digaji kan. Betul. Terus misalkan belum punya ruangan harus dari mana nih uangnya? Operasionalnya dari mana? Dari yang 3 miliar. Berarti kan masuk pinjaman. Kalau yang dari 3 miliar. Mengembalikannya gimana? Terus nanti yang mau bayar ini pekerja siapa? Kalau misalkan bikin warung segala macam, ini yang mau bayar siapa? Terus nanti kalau misalkan simpan pinjam, tiba-tiba orang yang meminjam, orang misalkan boleh kalau misalkan begini, anggota koperasi itu masyarakat yang ada di desa itu otomatis menjadi anggota, misal. Itu juga debatable. Pinjam uang, operasi simpan pinjam, karena memang ada operasi simpan pinjam. Tiba-tiba tidak mau bayar. Yang mau bayar siapa? Karena ini pinjaman, hakikatnya pinjaman. Nah, mereka itu, teman-teman yang menjadi pengurus Koperasi Merah Putih ini gundah sebetulnya. Di jalan kumaha, dijalankan urang sieun. Artinya, apapun alasannya itu harus ada produk hukum. Harus ada, payung hukum. Siapa yang menjamin saya? Gitu. Misalkan saya nih ketua Koperasi Merah Putih. Tiba-tiba ayah kekisruhan dan sebagainya, saya tidak. Saya mereka jamin saya. Dan pasti yang dapat itu saya lagi. Dari mana nih? Karena memang anggotanya tidak jalan sedemikian macet. Ini harus gimana nih Kang? Jadi kalau saya baca regulasi walaupun belum tamat ya karena banyak baru mungkin tadi malam ya dibaca halaman satu halaman. Memang ini kan saya bilang ada kaitannya dengan dana desa Kang. Jadi dana desa itulah menjadi borasnya. Jadi kalau nanti misalkan kemungkinan besarnya ketika koperasi itu bisa bayar dana desa gitu. Kalau di desa, kalau di kelurahan, entah dana kelurahan kan tidak ada. Nah, makanya. Ya, jadi ginilah, saya sedikit kembalikan ke belakang, Kang. Tadi kalau Akang bicara bahwa ini harus ada regulasi, jelas di Undang-Undang Dasar 1945 itu kan amanatnya bahwa perekonomian Indonesia itu diusahakan secara bersama-sama, berasaskan kekeluargaan. Nah ya, betul tadi. Koperasi ya. Nah, inilah koperasi. Tapi saya bilang kembali lagi, betul tadi kata Akang, ini harus ada regulasi yang jelas. Betul. Tentang pertanggungjawaban, tentang. Nah, tapi maksud saya, bagaimana agar, gitu kan? Ini harus sinergi, terutama ya pemerintah daerah, gitu kan? Bagaimana agar perputaran tadi uang itu betul-betul ada. Yang pasti menurut saya ini, maaf saya kembalikan lagi ke MBG tadi. Yang jelas uangnya sudah nongerak ada MBG Kang. Harusnya kembali ya. Maaf nih kembali. Enggak apa-apa. Harusnya MBG itu dipegang oleh Koperasi Merah Putih sehingga itu menjadi usaha pokok. Karena itu sudah jelas duitnya. Kalau tadi Akang berpikir, kumaha iya pengurusnya gitu kan? Di mana? Kalau meraba-raba apalagi usahanya itu
mencoba-coba, Ya itu ya, dia. eksperimen, boro-boro berpikir untuk misalkan bagaimana menggaji karyawan, Kang. Untuk berpikir bagaimana misalkan bahwa Mengembalikan uang. mengembalikannya itu 6% loh, Kang, bunganya. Ya, tenor Oh. 6 tahun misalkan dalam rangka itu per tahun, ya. Itu kan ada bunga. Ya. Jelas berarti harus dikembalikan pinjaman beserta bunganya. Sementara misalkan usahanya Oh iya. belum ada. Walaupun oke, hari ini sudah diberikan kejelasan bahwa gas melon misalkan akan diberikan ke kita, pupuk akan diberikan ke kita. Tapi kan apakah juga misalkan sirkulasi tidak semua di wilayah tersebut misalkan ada sawah. Misal kalau mau Iya, bicara pupuk ya, misalkan Cideng aja misalkan. kalau Desa di Kelurahan Cideng ada Cideng, saat mereka beli pupuk Sok, itu kan misalkan. Paling untung hanya kan dari MBG atau dari dari gas gitu kan. Tapi kan gas juga perputarannya tidak mungkin sampai Iya. misalkan harus 3 miliar di situ. Enggak. Usaha apa yang lainnya barangkali itu perlu dipikirkan juga. Karena saya potong. Karena ada contoh sebetulnya. Contoh dulu itu ketika ada sumbangan apa tuh KWS apa sih? Iya. Yang ada pinjaman tuh dari pemerintah tuh. Betul. Yang ke ini. Itu kan tidak jalan, yang pada akhirnya itu macet. Nah, saya naga-naganya Koperasi Merah Putih ini pun karena memang masyarakat tadi saya sepakat masyarakat pembinaan terhadap masyarakatnya belum kafah lah katakanlah seperti itu. Terus pemahamannya atau sosialisasinya belum tuntas yang pada akhirnya ketika ada sumbangan pada saat itu kan da ieu mah sumbangan bah kudu dikembalikan kan gitu kan. Yang itu Kalau sudah kedengeran dana pemerintah maka rakyat mah gitu. Ya iya. Ada ieu mah nu desa ieu. Ya, nah gitu. Nah, ketakutan pikirannya hibah. Betul. Nah ketakutan seperti itu karena masyarakatnya konon misalkan belum tahu. Kalaupun yang tahu juga pura-pura tidak tahu kan. Ketika ada tiba-tiba sapinya ke Merah Putih misalkan 5 juta misalkan. Da ieu mah di negara ieu sangeunahna urang teh. Nah, yang jadi masalah ini kan orang yang ngurus koperasi ini. Makanya kemarin ada beberapa orang ke sini sebagai pengurus, dia sebagai ketua Koperasi Merah Putih. Beri saya jaminan saya untuk mengurus ini, jaminannya apa? Kalau terjadi apa-apa terhadap koperasi ini. Karena memang koperasi ini dengan munculnya uang yang begitu banyak untuk desa, satu desa 3 miliar kan gede kan. Ya ke mereka mah gitu. Buat kita lah gitu. Terus mereka itu ngerasa da ieu mah menang minjem, duit pemerintah ieu. Karena da urang ge boga hak. Nah, sudah begitu kan urusannya lain. Nah, sementara payung hukumnya ini belum ada. Kalau hakikat ke koperasi yang hakikatnya koperasi itu kan meminjamkan ke anggotanya. Jadi mereka itu mapping dulu anggotanya tahu anaknya begini, perlu ini anggotanya, perlu ini. Mungkin harus ke pengadilan Kang nanti dinyatakan pilot oleh pengadilan. Jadi tapi tidak seperti itu Kang. Ya mudah-mudahan. Saya berpikir sekali lagi ya mudah-mudahan Pak Presiden gitu kan menindaklanjuti ini dengan regulasi turunannya seperti kita harapkan bahwa setiap desa itu ada pendamping ahli koperasi yang betul-betul mumpuni dan mengarahkan agar si usahanya itu betul-betul nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mengembalikan. Ya, di samping juga masyarakat barangkali si para pengurus itu harus hidup dari sana kan, gitu kan. Nah, tapi kalau kata Akang tadi misalkan bicara regulasi hari ini ya mudah-mudahan ada turunannya Kang, ada peraturan turunannya yang akhirnya teman-teman saya juga jujur di lapangan anak-anak koperasi itu aduh Pak kumaha abdi Pak abdi mah jadi sieun abdi mah cenah aduh lah sieun rek usaha mah enten sama da kumaha cenah ke bisa itu bisa malikeun gitu kan nya ayeuna mah ayo kita usahanya yang betul-betul perputaran uangnya yang kita betul-betul paham jangan yang eksperimen, jangan yang percobaan. Nah, terus satu lagi. Koperasi ini kan di badan hukum kan ya? Betul. Di badan hukum dan badan hukum kan di situ kan setiap setiap pengacara PPAT lah
Oh, notaris. Setiap notaris kan beda. Hmm. Beda apa namanya? ADART kan beda tuh. Ini gimana nih? Kalau ADART kan disamakan sekarang itu ya, ADART koperasi disamakan. Jadi bahkan kalau koperasi saya kemarin misalkan per 3 tahun sekali, sekarang jadi flat dari sana 5 tahun sekali gitu pemilihan apa anggotanya gitu kan. Padahal kami kalau kemarin tuh berpikir 3 tahun itu adalah kenapa 3 tahun? Biar anggota itu cepat mengevaluasinya. Saat misalkan pengurus itu ngoyonon gitu kan, atau kurang produktif atau kurang cerdas gitu dalam memanage, ya bisa segera ada penggantian gitu agar perbaikan-perbaikan itu bisa dengan segera. Ada RAT-nya? RAT mah jelas itu kan Ada. tetekon koperasi. Justru Iya, kalau tidak ada RAT kan, Iya makanya. salah satu ciri daripada koperasi itu tidak sehat, di mana Tidak tidak ada RAT. Nah ini sedikit kan bahwa justru jangan sampai ya, ini jangan sampai koperasi yang dibuat hari ini pun adalah seperti halnya jadi bangkai-bangkai koperasi yang dibuat sebelumnya. Nah itu dia. Maksudnya. Dulu juga barangkali ini boleh dicek, banyak koperasi yang hari ini mangkrak itu karena berpikirnya mendapatkan pinjaman. Bukan karena perputaran uang yang memang dijalankan oleh masyarakat atau oleh anggota. Makanya sering akhirnya di luar, di lapangan, pemikiran itu banyak kaper-kaper koperasi yang sebetulnya prakteknya bukan koperasi. Ya. Karena koperasi yang real, yang asli itu rata-rata maut kan gitu kan. Nah makanya ini dengan tadi apa diharuskannya seperti gas, pupuk, saya berharap ini segera gitu kan. Karena sekarang itu permintaan sudah mulai dan diterjunkanlah lagi adalah atau diturunkannya para ahli untuk pendampingan. Ya. Karena tidak semua desa misalkan ya, kepala desanya atau mungkin di situ kokolot lemburna ya. memahami tentang koperasi kan sulit sekali. Bahkan kalau misalkan sekarang pengurus itu kriterianya bahwa itu harus paham koperasi, maaf banget kan. Banyak di antara mungkin desa-desa tidak paham karena identik di lembur. Mah kalau koperasi teh bisa pinjam duit. Bisa pinjam duit. Betul. Gini nih. Ini kan ada sedikit, saya juga ada sedikit pertanyaan yang menggelitik sebetulnya. Koperasi itu kan berdasarkan kekeluargaan. Gotong royong kekeluargaan dan modal pun itu rame-rame kan gitu ya. Rame-rame dari anggota, dari kekeluargaan itu rame-rame. Ekonomi kerakyatan jelas. Nah, apa namanya? Falsafah koperasi yang seperti ini tiba-tiba ada pinjaman. Ini gimana nih? Yang rame-rame itu wah, nah takutnya tiba-tiba jadi pindah pilih pangan gitu kan. Yang tadinya memang ini berdasarkan kekeluargaan gotong royong dari anggota untuk anggota dan sebagainya. Tiba-tiba ini muncul. Nah ini sisi lain kalau memang ini tetap terjaga ini akan menjadi luar biasa. Tapi sisi lain kalau memang sudah melihat bahwa ini dari pemerintah yang pikirannya itu sepintas, ibah dan sebagainya, ini pun jadi masalah, akan jadi masalah besar. Nah pertanyaan yang selanjutnya, lagi-lagi gitu, lagi-lagi ini sebagai pengelola koperasi, katakanlah ketua, misalkan ketua, sekretaris bendara dan jajaran lainnya, kalau terjadi sesuatu, ini gimana nih Kang? Sementara payung hukum yang menaungi itu tidak ada. Gini Kang, saya kembalikan kepada bahwa setiap kepala desa itu menjadi pengawas ex officio. Ya. Nah, ini rupanya gitu kan, kelurahan atau lurah atau kepala desa ini harus betul-betul menjadi pengawal ya atau pemantau gitu kan di saat barangkali tadi pemahaman atau ada pergerakan misalnya dari pengurus itu karena ini bukan daripada iuran anggota gitu kan. Karena ini tiba-tiba sekonyong-konyong misalkan ada anggaran besar dan sebagainya. Lalu kata Akang tadi pindah film pangan. Nah ini kembali kepada penyelia acara atau barangkali kepala desa itu harus cermat gitu kan. Melihat daripada pergerakan daripada para pengurus. Agar betul-betul
konsentrasi daripada pengurus itu, gitu kan, betul-betul untuk kemajuan daripada koperasi. Lagi-lagi Kang Punten, ini harus dibawa kabar lah. Artinya bahwa Benar. para pengurus itu Iya. harus mempunyai jiwa juga atau jiwa nasionalisme, jiwa bahwa ini kita harus benar-benar memajukan atau mengembangkan, sehingga di saat-saat awal gitu kan, apalagi Kang Punten ya, saya ngelihat di grup nih sekarang para ketua teh langsung pikirannya teh, yuk urang ngusulkeun cenah kendaraan operasional NMAX. Wah, tukang kakarek di usaha mimiti beak atuh duitnya ya. Jadi modal dipakai kita. Ya, Ya, makanya ini dan kembali. kalau konon katanya kalau memakai duit itu jadi pinjaman konon. Ya jelas kan. Itu kan akan jadi pinjaman, seluruhnya akan jadi pinjaman. Misalkan gini, contoh. Termasuk Iya, iya. termasuk misalkan kalau tidak punya bangunan, pakai Nyewa. pakai duit itu dulu misalkan. Terus kalau tadi misalkan operasional karena jauh, pakai duit itu jadi pinjaman nih. Jadi pinjaman seluruh yang berarti yang dari 6 Bahaya. miliar itu kan nanti akan ada belanja Bahaya. modal, mungkin Betul. tempat, Betul. kendaraan operasional. Betul. Makanya saya bilang tadi, Bahaya. dan mudah-mudahan saya yakin lah Pak Presiden juga sudah berpikir ini gitu kan, bahwa itu di setiap desa itu atau di setiap kelurahan itu harus ada pengawas yang itu konsentrasi mengamati, karena yakin saya tidak setiap kepala desa atau lurah Ya. memahami pergerakan walaupun itu ex officio, punten dipaksa-paksa sehebat apapun mengawasi misalkan pergerakan daripada koperasi. Kalau softwarenya tidak ada pemahaman tentang bagaimana gerak-gerik koperasi ini akan melenceng atau tidak, saya rasa nanti akan terjerumus lah. kemungkinan untuk akhirnya kolek. Iya. Itu sangat besar. Iya. Ya semua juga berharap maju, Iya. lancar. Tapi kan Kang, regulasinya, aturannya, perangkatnya harus dipersiapkan agar penyimpangan atau keteledoran itu kan, misalkan nanti itu bisa diselamatkan, bisa terlewati gitu Kang. Sekali lagi, kalau saya berpikir ya ini dari saya gitu Kang. Pertama, saya merinding ya asli ketika Pak Presiden itu memutuskan ada impres harus koperasi dan langsung 3 miliar dan sebagainya. Lagi-lagi, aturan turunannya harus segera dibuat sehingga para pelaksana pengurus koperasi itu bisa tenang mengelola itu dengan diberikan bekal pengetahuan yang cukup barangkali ya, dan akhirnya bisa tepat sasaran. Muncul bahasa Sunda mah ngokolakeun teh tepat gitu kan. Tepat sasaran. Dina sesuatu anu perputaran uangnya teh Jelas. bener-bener bisa segera. Tapi sekali lagi di awal-awal punten lah ari puasa mah bisi kasar teuing gitu kan. Ya setidaknya sebelum terlihat ada keuntungan gitu kan. Tahan dulu. Harus siap dulu, jangan ngomong dulu misal meuli NMAX gitu kan, ya gitu kan. Oke Bang. Ya, baik. Ya, ini luar biasa. Sisi lain, saya yakin ketika pemimpin menggelontorkan sebuah program, itu didasarkan atas kebutuhan rakyat. Saya yakin itu. Tapi persoalannya justru yang melakukan di bawahnya itu banyak sekali hal-hal penyimpangan-penyimpangan. Misalkan banyaklah sekali Pak Kades misalkan memberikan ini untuk ini, tiba-tiba di sini bancak ke sini. Ini pun tidak menutup kemungkinan itu. Maka persoalan regulasi sangat penting. Persoalan aturan itu sangat penting. Dan persoalan tentang ketenangan teman-teman yang menjadi pengelola koperasi ini juga harus nyaman. Artinya harus ada payung hukum yang mereka punya jaminan untuk bekerja tidak dalam tekanan. Artinya ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan lebih lanjut. Yang lebih menarik tadi kata Pak Kang Alpi bahwa pengelola atau pengurus-pengurus nanti itu memang harus di satu frekuensikan, digero. Lebih lanjutnya mungkin menarik dibarakin kudu asup kabarak cekadema diberi pemahaman tentang koperasi segala macam supaya nanti ketika turun ke masyarakat itu jelas bahwa ini untuk kebutuhan rakyat.
Sama seperti hanya kita berbicara merdeka, berbicara rakyat bicara. Nah ini pun keinginan munculnya munculnya program Koperasi Merah Putih justru akan menohok kepada rakyat supaya ekonomi rakyat di desa atau di kelurahan itu menggeliat, dan tentu saja IPM pun akan naik, dan Indonesia menjelang 45 insya Allah akan tercapai kalau memang ini juga serius luar biasa. Indonesia Emas tercapai kalau memang ini dimainkan lagi seperti halnya MBG, misalkan ada yang main-main, maka yang akan didapat 2045 itu bukan Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.